Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kembali terkait dengan penulisan ya. Baik, saya akan mulai. Ini kelihatannya masih memulai dengan hal-hal yang sangat mendasar dan biasanya ditulis di awal. Saya terpaksa mengulangi ini karena ada beberapa tulisan yang masuk ke saya ternyata masih belum detail ya, belum detail cara menulisnya dan perhatiannya. Saya akan mulai dari sini. Nah ini, jadi tulisan proposal tesis ini tidak ada di sini ya. Proposal tesis itu tidak diletakkan di atas. Yang letaknya di atas itu judul. Ya, proposal nanti ada di bawah sini. Nah, menulis judul di cover, berulang kali saya sampaikan, gunakan huruf kapital ya, gunakan huruf kapital dan tanpa tanda petik seperti ini. Nah, ini tentunya harus dirubah ya. Ya enak sekali ngelihatnya. Proposal ini diajukan untuk mendapatkan legalitas pembuatan tesis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar magister. Ini memang ada ya legalitas pembuatan tesis ya. Nah, jadi ini saudara-saudara sekalian, saya kira yang paling mudah adalah teman-teman itu mengikuti buku panduan saja. Buku panduan kan disediakan di kampus ya, di Pasca. Tinggal minta saja ke bagian TU. Ya, kalau misalnya ada ongkos ganti cetak ya, dikasih lah ya. Karena dicetak gitu. Nah ini ya. Baik. Nah, ini yang di bawah, tulisan di bawah itu program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam. Kita prodinya itu Magister Manajemen Pendidikan Islam, ini yang benar. Nah, ini apa? Program studi Manajemen Pendidikan Islam. Kita program studinya bukan pendidikan Islam, tapi program studinya Manajemen Pendidikan Islam. Setelah itu konsentrasi. Konsentrasinya apa? Ini nggak ada konsentrasinya. Ya, teman-teman kan ada konsentrasi. Konsentrasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. Konsentrasi Manajemen Pendidikan Al-Quran. Konsentrasi Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Konsentrasi Manajemen Pendidikan Tinggi, ya itu konsentrasinya. Kemudian program Pasca Sarjana, Institut PTIQ Jakarta, nggak usah dipanjangkan ya. Nggak usah ditulis panjang, perguruan tinggi ilmu Al-Quran, nggak usah, PTIQ, Institut PTIQ Jakarta. Nah, tahun, ini biasanya kita suka lupa juga tahunnya. Jadi nggak perlu alamat begini. Ya, nggak perlu alamat ini, nggak perlu. Kemudian, nah di bab 1 itu, bab 1 pendahuluan ini nggak ada tulisan bab 1 ini. Menulis nomornya juga nggak di sini ya. Untuk setiap awal bab tuh jarak antara atas dan tulisan pertama, berarti tulisan bab 1-nya itu 10 cm ya, 10 cm. Nah, ini kan nggak ada, ini berapa ini? Nih ya. Dan halamannya letakkan di bawah tengah. Kemudian bab itu nanti menggunakan huruf kapital, bab 1 pendahuluan judulnya. A, latar belakang masalah, bukan latar belakang. Kemarin sudah saya sampaikan tuh, ada latar belakang mertua, ada latar belakang apalah. Ya, ada latar belakang, macam-macam latar belakang itu. Nah, latar belakang masalah. Ketika teman-teman menulis latar belakang masalah, itu hindari penggunaan ayat-ayat Al-Quran, ya, nanti ada kesan ayat Al-Qurannya bermasalah.
Kalau sangat terpaksa sekali karena bahas masalah ada kaitannya itu misalnya, cukuplah menggunakan Quran surat apa, ayat berapa. Kalau memang sangat terpaksa sekali. Kalau tidak, hindari saja. Nah, ini penting juga saya sampaikan. Di sini kalimatnya misalnya, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia yang buta huruf Al-Quran ada sekitar 50%. Ini nggak ada footnote-nya, dari mana sumbernya. Ya, jadi kita sebagai peneliti itu tidak boleh bicara tanpa data. Ini Pak ada, oh kita baca. Sementara data yang dimiliki PT IKI Jakarta lebih besar lagi. Hasil riset PT IKI Jakarta menginformasikan bahwa umat Islam Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran ada sekitar 60-70%. Nah, di sini ada ya footnote angka 1. Saya lihat nih angka 1-nya. Lihat di HTTPS dan seterusnya. Nah, kalau memang ini menggunakan data dari muslimobsession.com, maka ya sebutkan saja ini datanya dari mana. Nah, satu. Yang kedua, nih, ini kelihatannya data sangat lama sekali ya. Karena ini saya baca itu sangat lama sekali, bukan data terbaru. Walaupun diaksesnya ini data aksesnya tahun 2020, tapi ini data lama sekali ini. Gunakan data-data terbaru kalau terkait hal-hal yang memang berkembang. Tuh catatan saya. Catatan yang ketiga, konsistensi. Nah, ini menuliskan Al-Quran di sini A-nya besar, Al tanpa spasi Quran. Di sini Al-nya besar dengan spasi Q-nya besar. Nah, ini kan sederhana ya. Al-Quran. Nah, gunakan yang berlaku. Sekarang ada perubahan di cara penulisan ya, di aturan yang terbaru itu Al-Quran menggunakan apostruf. Padahal mampu membaca Al-Quran, nah ini beda lagi ya, sama seperti yang di atas. Dengan baik dan benar, sebuah keniscayaan bagi setiap muslim. Terlebih Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan dan garansi kemudahan dalam mempelajarinya sebagaimana firman Allah dan seterusnya. Nah, ini juga nggak jelas ininya ya. Apa namanya data-datanya ini? Apa jaminan ini jaminannya kemudahan tentang ya, ini kan banyak penafsiran ini ya. Ini kalau di sini bagian jaminan dan garansi kemudahan dalam mempelajari ini bagiannya. Nah, ini kan mempelajari, apakah membaca ini yang dimaksud juga bagian dari mempelajari, itu juga nanti menjadi bagian yang perlu dianalisa kembali. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, ini tadi sumbernya. Nah, di halaman kedua ini saya ingin bahas sekalian. Ini menyebut sebuah hadis. Dalam Sahih Bukhari disebutkan riwayat dari Utsman bin Affan. Apa dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan, apa yang diriwayatkan itu? Bahwa Nabi bersabda, ini kalimatnya kan agak muter-muter juga ya. Nah, terus tidak boleh menulis hadis hanya matan hadisnya, hanya terjemahan hadisnya, tidak ada matannya, harus ada matan hadisnya, harus ada terjemahannya, nah, harus ada perawi awal, perawi akhir, kemudian harus ada footnote, cara meletakkan footnote-nya ada di matan hadis bukan di terjemahan, gitu ya. Baik, saya lanjut. Ternyata sudah habis. Saya kira sharing saya kali ini cukup sekian. Terima kasih kebersamaan kita, saudara-saudara sekalian. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya.
Ya, terima kasih. Tetap semangat menulis.